Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah, في هذه المناسبة السعيدة وبمثل هذا الاجتماع المبارك لا أنسى أن أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. سيادة الحبائب الشرفاء وسعادة العلماء الفضلاء وجميع الحاضرين الأحباء الأعزاء rahimakumullah. Pada kesempatan malam yang penuh keberkahan ini, di tempat ini kita berkumpul dalam rangka untuk memperingati satu peristiwa besar menyangkut seorang manusia besar yang memiliki nama besar dan sejarah yang besar karena berjiwa besar, dan semua itu tidak lain dan tidak bukan karena beliau dididik dan dibesarkan oleh yang maha besar, yaitu peristiwa Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haibail kiram, kita sama berharap mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini di Majelis Nurul Fajri yang dipimpin oleh guru kita yang mulia, guru kita yang kita cinta, yang menjadi panutan kita semua, yaitu As-Sayyidul Ustadzul Mubarak Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Saggaf hafidhahullahu ta'ala wa ra'ah. Famatanallahu bituli hayatih wa nafa'ana bi'ulumih fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan semoga majelis Nurul Fajri yang beliau pimpin dijadikan oleh Allah sebagai majlisan thayyiban, majlisan salihan, majlisan mubarakan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini akan menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Dan semoga tidak kita pulang dari tempat ini kecuali dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah, dan kesulitan kita semua dimudahkan oleh Allah, segala penyakit kita disembuhkan, dan kita mendapatkan kebahagiaan dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ahibail kiram, Nabi yang kita peringati maulidnya pada malam hari ini
adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat untuk semesta alam. Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, faqala ta'ala wa innaka wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Dan nabi yang kita peringati maulidnya pada malam hari ini adalah nabi yang berakhlak sangat mulia, sangat agung, nabi yang luar biasa sempurna kepribadiannya, sebagaimana Allah firmankan, faqala ta'ala li nabiyyihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi akhlaqihi sallallahu alaihi wasallam wa innaka la'ala khuluqin azim. Luar biasa. Pertanyaannya, saudara, kenapa nabi yang diutus ini kok akhlaknya begitu agung, akhlaknya begitu mulia, akhlaknya begitu sempurna? Salah satu jawabannya adalah karena misi kenabian yang dibawa oleh beliau adalah untuk penyempurnaan akhlak. Sebagaimana beliau sabdakan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Baihaqi fi Sunanihi Al-Kubra, di mana Nabi mengatakan dalam hadisnya, innama bu'ithu li utammima makarimal akhlak. Nabi yang mengatakan, innama bu'ithu li utammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku ini diutus oleh Allah hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Innama adatun min adawatil hasr. Innama itu dalam bahasa Arab biasanya digunakan lil hasr, untuk pembatasan. Jadi kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, sesungguhnya aku ini telah diutus oleh Allah hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Kenapa hanyanya saya ulangi? Kenapa hanyanya saya garis bawahi? Artinya semua ajaran yang dibawa oleh Nabi, baik yang berkenaan dengan akidah maupun yang berkenaan dengan syariat, tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyempurnakan akhlak. Kenapa kita tidak boleh mempersekutukan Allah? Supaya akhlak kita mulia. Kenapa kita tidak boleh terlibat dalam praktek perdukunan? Supaya akhlak kita mulia. Kenapa kita tidak boleh mempelajari ilmu sihir, apalagi menggunakannya, supaya akhlak kita mulia? Kenapa kita diwajibkan sehari semalam sholat 5 waktu? Supaya akhlak kita mulia. Kenapa kita diwajibkan puasa di bulan Ramadan? Supaya akhlak kita mulia. Kenapa kita diwajibkan membayar zakat? Kenapa diwajibkan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu? Kenapa kita diwajibkan dengan aneka ragam kewajiban? Jawabnya, supaya akhlak kita mulia. Kenapa kita tidak boleh berzina, tidak boleh berjudi, tidak boleh menenggak minuman keras, tidak boleh mencuri, tidak boleh korupsi, tidak boleh menjarah, tidak boleh menzalimi, tidak boleh menganiaya? Kenapa, saudara? Tidak lain dan tidak bukan supaya akhlak kita mulia. Adanya halal dan haram dalam ajaran Islam tidak lain dan tidak bukan untuk menyempurnakan akhlak umat manusia, saudara. Oleh karenanya, manakala akidah seseorang itu sudah mantap, syariatnya sudah tegak dijalankan, niscaya pasti akhlaknya akan mulia, saudara. Dusta kalau ada orang mengaku akidahnya kuat. Dusta kalau ada orang mengaku sebagai pejuang syariat, kalau ternyata akhlaknya rusak, akhlaknya bejat. Dusta. Kenapa kita katakan dusta, saudara? Karena akhlak adalah cerminan. Mana mungkin akidah seseorang itu kuat manakala kita lihat akhlaknya rusak? Mana mungkin dia
menjadi seorang pejuang syariat, penegak syariat, manakala akhlaknya bejat? Enggak mungkin, saudara. Makanya suatu ketika mari kita lihat Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabat. Sahabat ini mengabarkan kepada Nabi. Apa katanya? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna fulana tasuman nahara wa taquman laila walakinnaha tu'zi kiranaha bilisaniha. Wahai Rasulullah, ada seorang perempuan rajin puasa di siang hari, rajin bangun malam, sholat di tengah malam hari, luar biasa ibadahnya, sholat malamnya, puasanya. Walakinnaha, akan tetapi perempuan tersebut tu'dzi kiranaha bilisaniha, dia suka mengganggu tetangganya dengan lisannya, saudara. Mulutnya suka mengganggu tetangga, ketus, judes, tetangga dibuat sakit hati, tetangga dibuat tidak nyaman, tetangga dibuat tidak aman dari gangguan lisannya, saudara. Lalu apa jawab Nabi? Nabi mengatakan la khaira fiha, perempuan tersebut la khaira fiha, tidak ada kebaikan dalam dirinya. Masya Allah, saudara, dia sholat, bukan hanya sholat fardu yang 5, sholat malamnya rajin. Dia puasa, bukan hanya puasa Ramadan yang wajib, hampir tiap hari dia puasa. Tapi sholat dan puasa aja tadi, saudara, tidak mengantarkan dia kepada akhlak yang baik, tidak membentuk akhlaknya, tidak menyempurnakan akhlaknya, tidak memuliakan akhlaknya. Nabi mengatakan la khaira fiha, tidak ada kebaikan dalam dirinya. Kenapa? Sebab sholat dan puasanya tidak mampu menghijrahkan dia dari sifat yang tidak baik kepada sifat yang baik, saudara. Karena itu hati-hati soal akhlak, saudara. Akhlak ini punya kedudukan luar biasa dalam syariat Islam. Jadi kalau kita mau tahu, saudara, akidah kita kuat atau tidak, kalau kita mau tahu syariat kita udah benar jalannya atau belum, lihatlah kita punya akhlak. Jangan nilai akhlak orang, berkaca, kita nilai akhlak kita sendiri, saudara. Kalau kita tidak punya akhlak, maka berarti ada yang gak beres dengan akidah kita. Ada yang gak beres dengan syariat kita, saudara. Karena kalau akidah dan syariatnya beres, niscaya akhlaknya pasti mulia. Alhamdulillah. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Bagaimana enggak mulia? Kita lihat aja urusan sholat, saudara. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut, faqala ta'ala aqimis salat, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Allah yang menyatakan dalam Al-Quran, tegakkanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Firman Allah tidak mungkin meleset, firman Allah tidak mungkin salah, firman Allah pasti benar, mustahil salah, saudara. Kalau Allah sudah menyatakan sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar, pasti benar, mutlak benar, mustahil salah, saudara. Terus muncul pertanyaan, lalu bagaimana kalau ada orang sholat tapi maksiatnya giat? Sholat 5 waktu tapi maksiatnya getol. Kok sholatnya nggak mencegah dia dari perbuatan keji dan munkar? Sholatnya rajin 5 waktu tapi maksiat jalan terus. Ini bagaimana sinkronisasinya dengan firman Allah tadi? Saudara, firman Allah nggak mungkin salah. Firman Allah pasti benar, mutlak benar, mustahil salah. Lalu bagaimana kalau kita sholat tapi maksiat tetap giat? Berarti
Ada nggak beres dalam sholat kita, saudara? Bukan firman Allah yang salah, bukan ayat Al-Quran yang salah. Ada yang nggak beres dalam kita melaksanakan sholat. Introspeksi diri, periksa sholat kita di mana tidak beresnya, saudara. Karena manakala sholat dilaksanakan lengkap syaratnya, sempurna rukunnya, ikhlas niatnya, khusyuk pelaksanaannya, niscaya pasti akan menjadi benteng dari perbuatan keji dan munkar, saudara. Enggak mudah dia berbuat munkar, enggak mudah dia berbuat maksiat. Sekalipun orang yang rajin sholat, suatu ketika jatuh ke lembah dosa, dia akan segera bertaubat, dia akan segera takut kepada Allah. Kenapa? Sholatnya menjadi benteng dia, saudara. Nah, jadi kalau dia rajin sholat, maksiatnya giat, periksa. Coba periksa, ada apa di sholat? Oh, salah satu rukun sholat baca surat Al-Fatihah. Periksa surat Al-Fatihahnya. Udah benar apa belum bacaannya? Minta dikoreksi sama guru kita. Jamaah Majelis Taklim Nurul Fajri, minta dikoreksi sama Habib Abdurrahman. Habib, bacaan kami udah benar belum nih? Makharijul hurufnya, tajwidnya, panjang pendeknya, periksa. Kalau ternyata Fatihah kita tidak betul, pantas sholatnya tidak jadi benteng, saudara. Maaf Pak Bu ya, banyak di antara kita karena surat Al-Fatihah sering kita dengar dari kecil, apal tanpa ngelihat, apal karena ngedengar. Nah sekali-kali koreksi bacaan kita dengan lihat mushaf Al-Quran, udah bener belum bacaan kita? Sambil perdengarkan ke ustadz kita, udah bener belum cara bacanya? Kalau ternyata sudah betul, sudah bagus, periksa lagi yang lainnya. Kan rukun sholat banyak, saudara. Periksa satu persatu. Oh, kalau dia punya rukun sudah sempurna, jangan lupa periksa syaratnya. Salah satu syarat sholat kan harus suci dari hadas kecil dan hadas besar, saudara. Salah satu syarat sholat kan kita mesti punya wudu, saudara. Periksa dong wudunya. Wudunya udah bener apa belum? Kalau wudunya belum bener, pantas sholatnya belum bisa jadi benteng. Oh, wudunya sudah bagus. Kalau begitu periksa wudunya dengan apa? Oh, wudunya dengan air. Airnya bagaimana? Oh, airnya suci, mensucikan, bersih. Ngambilnya dari mana? Dari sumur dalam tanah. Ngambilnya pakai apa? Pakai mesin air. Mesin airnya pakai tenaga apa? Tenaga listrik. Listriknya dari mana? Boleh nyolong. Ya pantes. Kadang-kadang kita nggak teliti, saudara. Pantes sholatnya tidak jadi benteng. Periksa. Mau menghadap Allah, periksa baju yang kita pakai. Periksa ini kita punya badan, ini tumbuh dari gizi yang halal atau haram. Periksa. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Allah itu thayyib, enggak nerima kecuali yang thayyib, saudara. Allah enggak terima amalan yang dicampur aduk dengan yang haram, saudara. Nah, saya tidak katakan sholatnya tidak sah. Enggak, bukan perkara soal sholatnya sah atau tidak. Tapi sholatnya tadi tidak mampu menjadi benteng dari perbuatan keji dan munkar. Maka itu saya mau tanya semua di sini siap jaga sholatnya, siap sempurnakan sholatnya. Takbir, sallu ala nabi, Allahumma salli wa sallim alaih wa ala alaih. Nah, jadi saudara, itu baru satu contoh sholat benteng dari perbuatan keji dan munkar. Makanya kalau orang sholat, dia jauh dari perbuatan keji dan munkar. Kalau jauh dari perbuatan keji dan munkar, maka akhlaknya akan mulia. Kita puasa, untuk apa puasa? Kan Allah nyatakan dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun, supaya kamu makin bertakwa, makin indah takwanya kepada Allah. Jadi orang kalau takwanya udah indah kepada Allah, niscaya akhlaknya juga akan mulia. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jelas tidak? Siap jaga akhlak? Betul. Alhamdulillah. Saudara, saya
ingin berikan catatan penting. Akhlak itu di atas hukum, saudara. Sekali lagi, akhlak itu di atas hukum. Tapi jangan salah paham. Bukan berarti hukum harus ditinggal untuk menyempurnakan akhlak. Pura-pura menyempurnakan akhlak, dia tidak menegakkan hukum. Mustahil. Yang dimaksud akhlak di atas hukum ialah karena akhlak itu adalah bentuk penegakan hukum dengan cara yang lebih sempurna. Manakala hukum ditegakkan dengan cara yang lebih sempurna, itu yang disebut akhlak, saudara. Supaya lebih jelas, saya kasih beberapa contoh, saudara. Mau contoh? Betul? Perhatikan baik-baik, saudara. Ada seorang bapak manggil anaknya, nak, ambilin bapak handuk ya. Tuh digantung. Si anak ambil tuh handuk. Begitu dapat, Pak yang ini, iya. Terus gimana nih Pak? Udah lempar cepet. Lempar tuh handuk. Tuh anak disuruh lempar, dia lempar ke muka babenya. Dia lempar, saudara. Saya mau tanya, jawab semua yang kompak. Siapa yang suruh lempar? Siapa yang suruh lempar? Siapa yang suruh lempar? Si anak ngelempar. Berarti si anak nurut gak? Jujur, si anak nurut gak? Patuh gak? Taat gak? Tapi bagus tapi jelek? Lah kok jelek sih? Kan taat. Kan nurut, saudara. Hati-hati tuh, saudara. Ada lagi anak yang satu, nak, lempar itu handuk. Ini anak gak mau ngelempar. Dia lari, dia datang ke bapaknya. Dia kasih dengan penuh penghormatan. Ini Pak handuknya. Sepintas lalu kelihatannya itu anak nurut perintah gak? Enggak. Disuruh lempar dia gak lempar. Nurut gak? Taat gak? Tapi jelek apa bagus? Lah kok gak taat bagus? Bu, paham bu ya? Ini kita urai, saudara. Apa sih tujuan perintah? Nak lempar, itu ada perintah. Apa tujuan perintah? Tujuan perintah adalah bagaimana handuk tadi sampai di tangan bapaknya, saudara. Bagaimana si bapak menerima handuk, itu tujuan perintah. Waktu dia lempar, tujuan tercapai. Waktu dia lari, dia berikan dengan hormat. Tujuan tercapai tidak? Tercapai juga, saudara. Manakala tujuan tercapai, berarti dia sudah taat perintah. Jangan dibilang dia tidak taat, saudara. Tapi, manakala dia sampaikan handuk tadi dengan santun penuh hormat kepada orang tuanya, itu namanya dia mentaati perintah, mewujudkan maksud daripada perintah dengan cara yang lebih sempurna, cara yang jauh lebih baik. Itulah yang disebut akhlak. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi akhlak itu mulia tidak? Indah tidak? Bagus tidak? Takbir. Makanya akhlak di atas hukum. Orang kalau melaksanakan, menegakkan akhlak berarti hukum dijalanin. Tadi hukumnya apa? Hukumnya menjalankan perintah, menyampaikan handuk kepada si bapak. Dia jalanin. Tapi dengan cara yang lebih baik, saudara. Itu namanya akhlak. Kira-kira jelas tidak? Perlu contoh lagi? Supaya lebih jelas? Betul? Baik, saya mau tanya nih anak-anak muda. Salah satu syarat sholat adalah menutup aurat. Betul? Betul? Jawab yang kompak. Betul? Baik, saya mau tanya. Aurat anak lelaki dari mana sampai ke mana? Aurat pria dewasa dari mana sampai ke mana? Dari pusar
sampai ke lutut. Betul? Betul. Kalau dari pusar sampai ke lutut tertutup dalam sholat, berarti auratnya sudah tertutup. Betul? Berarti sholatnya sah tidak? Ada anak muda, saudara. Nah, ini anak muda begitu mau sholat, dia ambil sehelai kain, dia pakai, saudara. Dia tutup dari pusar sampai ke lutut. Dadanya kelihatan. Ketek terbuka. Waktu dia takbir, saudara, tuh bulu ketek kayak sarang gonggo. Saya mau tanya jujur, saudara, auratnya udah ketutup belum? Secara hukum sah tidak sholatnya? Sah. Secara akhlak kurang ajar. Kecuali kalau dia terpaksa, saudara. Kalau dia tidak punya pakaian lagi, saudara. Tapi kalau dia punya pakaian yang bagus, pakaian yang lebih indah, saudara, dia sholat menghadap Allah dengan cara seperti itu, kurang ajar. Dia menghadap pejabat, menghadap presiden, menghadap menteri, menghadap gubernur, menghadap orang-orang kaya di dunia ini, saudara. Dia rapikan dia punya pakaian, dia rapikan, dia pakai bajunya yang paling bagus, bajunya yang paling indah. Giliran menghadap Allah, kurang ajar. Seenaknya dia pakai pakaian seperti itu, kurang ajar. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Tapi saya mau tanya, kalau dia sholat, dia ambil bajunya yang paling bagus, yang paling bersih, saudara, yang terbaik, dia tampil di hadapan Allah dengan penampilannya yang paling bagus. Auratnya tertutup, sholatnya sah gak? Akhlaknya terjaga, sholatnya berkah gak? Itu yang disebut akhlak. Jadi akhlak itu, saudara, pelaksanaan hukum atau penegakan hukum syar'i dengan cara yang lebih sempurna, yang lebih baik, yang lebih berakhlak. Itu yang disebut akhlak. Kira-kira jelas tidak? Paham semua? Mau contoh lagi? Ente mau contoh melulu. Memang makin banyak contoh makin jelas. Betul? Kita kalau dikasih rumus matematika sama guru atau rumus fisika sama guru, contoh satu kadang-kadang masih nggak nyambung. Tapi kalau banyak contoh lama-lama nyambung, saudara. Betul? Betul? Mau contoh lagi? Saya berikan contoh lagi, saudara. Nabi mengajarkan kalau mau baca Al-Quran, bersiwak. Bersihin tuh mulut. Mulut giginya biar bersih, mulutnya nggak bau, baca Quran. Makanya bersiwak sebelum membaca Al-Quran, hukumnya sunnah. Sunnah. Nah, saya mau tanya, kalau ada orang habis makan jengkol, mulut bau, udah nggak pakai sikat gigi, nggak pakai kumur, main baca Quran, saudara. Saya mau tanya, dosa gak? Enggak. Karena bersiwak tadi bukannya wajib, tapi sunnah. Tapi saya mau tanya, baca Quran mulut bau jengkol, akhlak gak? Sikat gigi yang bersih. Ini yang kita mau baca, firman Allah, kalam Allah. Nggak boleh kita sembarangan, saudara. Makanya dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu ditegaskan, saudara, saking memuliakannya Al-Quran, sampai pegang mushaf Al-Quran mesti ada wudhu, saudara. Sampai orang yang hadas kecil, saudara, apalagi hadas besar, nggak boleh memegang mushaf Al-Quran yang hadas besar, dan tidak boleh membaca ayat suci Al-Quran. Kenapa? Saking mulianya Al-Quran. Terlepas dari perbedaan pendapat antar madhab, saudara. Terlepas dari perbedaan, masing-masing punya dalil. Tapi kalau bicara akhlak, memang mesti begitu baca Al-Quran. Baca Al-Quran, ambil wudhu dulu, bersihkan diri kita, saudara. Setelah itu bersihkan juga mulut kita dari bau-bau yang tidak sedap. Duduk yang rapi menghadap kiblat. Dan mushaf letakkan di tempat yang lebih tinggi dari dengkul kita, saudara.
Jangan anak-anak muda sekarang, saya lihat saudara sebagian ada bikin pengajian tafsir Al-Quran, Al-Qurannya dia taruh di bawah dengkulnya. Akhlak di mana? Akhlak saudara duduk bersilah, di depannya di atas karpet ditaruh Al-Quran, dengkulnya lebih tinggi dari Al-Quran, kurang ajar. Saudara, ini Al-Quran, isinya adalah kalam Allah, firman Allah yang maha suci, maha agung, berakhlak. Jadi nggak boleh sembarangan saudara, kira-kira jelas tidak? Jadi saya nggak memasuk ke perbedaan pendapatnya, enggak. Saya memasuk ke akhlaknya. Walaupun Anda punya keyakinan, nggak punya wudhu, nggak apa-apa megang mushaf Al-Quran. Tapi alangkah baiknya kalau Anda tetap menghormati mushaf Al-Quran, ambil wudhu dulu sebelum menyentuhnya. Akhlak. Ambil aja pelajaran. Sampai mulut bau aja. Nabi nggak kasih baca Quran, jangan dulu. Bersihin dulu mulutnya. Bagaimana kalau badan kotor? Bagaimana kalau badan junub, ngepet, belum mandi, mau megang mushaf? Jangan saudara, yang bersih, yang akhlak saudara. Ini Al-Quranul Karim. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi kalau anda baca Al-Quran saudara, siap bersuci, siap membersihkan mulut, takbir. Kira-kira jelas gak? Mau contoh lagi? Oh bisa sampai subuh nih. Nggak apa-apa sampai subuh. Betul? Ente sampai subuh, aneh pulang. Ente pikir layar tancap. Lanjut. Baik. Rukun nikah ada 5. Ada pengantin laki, ada pengantin perempuan, ada wali. Salah satu wali yang paling utama adalah ayah kandung daripada pengantin perempuan saudara. Kemudian ada 2 orang saksi yang adil, dan yang kelima ada sighah, akad, ijab dan qabul. Saya mau tanya, ada anak muda umur 17 tahun jatuh cinta sama seorang wanita, dilamar, dikawinkan, lengkap rukunnya saudara. Mahar dia bayar semua, syarat dia penuhi saudara. Lengkap rukun yang 5, udah dinikahin. Ada walinya, ada pengantinnya, ada saudara saksi-saksinya, bahkan ada penghulu saudara. Saya tanya, nikahnya sah gak? Secara hukum sah gak? Sah gak? Tapi ada problem, si anak muda nggak ngelapor sama babenya. Bapak sama ibunya nggak tahu dia kawin saudara. Bukan bapak ibu yang perempuan, bapak ibu dia. Dia merasa dia anak muda, lelaki. Karena saudara, yang namanya ibunya si lelaki, pengantin laki, bapaknya pengantin laki, bukan syarat nikah, bukan rukun nikah. Nikahnya tetap sah, sudah sah. Secara hukum sah, tapi secara akhlak kurang ajar. Lo bagaimana nggak kurang ajar saudara? Hati-hati, anak muda, kau coba-coba menikah tanpa pengetahuan ayahmu dan ibumu. Ya, nikahmu memang sah, tapi hati-hati. Kalau ibumu tersinggung, bapakmu tersinggung, mereka kecewa, mereka sakit hati, mereka marah, kau bisa durhaka kepada orang tua. Uququl walidain, dosa besar. Buat apa perkawinan walaupun sah kalau dosa besar? Enggak berkah saudara. Oh, anak muda menjawab, Habib, ini urusan perkawinan adalah urusan pribadi saya. Siapa bilang urusan pribadimu? Perkawinan itu adalah urusan keluarga, bukan urusan pribadimu. Kenapa? Karena begitu kau menikah dengan seorang wanita, istrimu tersebut menjadi mantu ibumu, mantu bapakmu, ipar saudara-saudaramu. Bukan hanya menjadi istrimu saja, dia masuk menjadi anggota keluargamu. Dan bapak ibumu punya hak. Apakah perempuan tersebut pantas untuk menjadi mantunya? Bapak ibumu berhak untuk memutuskan apa perempuan itu pantas untuk menjadi anggota keluarganya.
ibumu yang mengandung hamil 9 bulan dengan susah payah, melahirkan, mempertaruhkan nyawa. Di saat kau bayi, tengah malam ibumu bangun hanya untuk menyusuimu karena rengekanmu, atau membersihkanmu karena buang air kecil atau buang air besar. Bapakmu yang banting tulang, kuras keringat, setengah mati, membiayai hidupmu, membeli pakaianmu, makananmu, pendidikanmu, kesehatanmu. Bahkan berapa banyak bapak yang terpaksa mencari nafkah yang haram hanya untuk membelamu. Tega aja. Begitu kau sudah dewasa, 17 tahun, 20 tahun, kau menikah tanpa bicara dengan ibu bapak, kurang ajar. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Bicara sama ibu bapak. Anakmu ingin menikah dengan perempuan itu. Kalau ibu bapakmu setuju, laksanakan. Nikah sah dan berkah. Sah dan berkah. Tapi kalau ibumu gak setuju, bapakmu gak setuju, jangan kau paksa. Dunia tidak sedaun kelor. Jangan kau paksa. Jangan kau korbankan cinta kasih ayah ibumu belasan tahun. Bahkan puluhan tahun. Kalau sampai kau 20 tahun lebih baru menikah. Jangan kau korbankan cinta mereka yang belasan tahun. Hanya cinta seorang gadis yang baru kau kenal 6 bulan atau 1 tahun. Ittaqullah. Bu. Kalau yang lelaki saja, saya ingatkan tidak boleh. Seenaknya menikah tanpa izin ibu bapakmu. Bagaimana anak perempuan? Anak perempuan lebih tidak boleh lagi, saudara. Haram. Anak-anak perempuan kawin lari tanpa restu para walinya. Haram. Dan saya ingatkan kepada para penghulu di kantor-kantor urusan agama. Jangan seenaknya. Ada pasangan muda-mudi lari, kau kawinkan. Lari, kau kawinkan. Jangan. Kau mesti periksa dulu. Kau sebagai qadhi harus taftis dan tahqiq. Periksa dulu. Ini anak siapa? Kenapa mesti lari? Bawa dulu ke orang tuanya. Tanya dulu ibu bapaknya. Sadarkan itu muda-mudi. Supaya tidak durhaka kepada kedua orang tuanya. Teng-teng. Bawa. Sadarkan dulu. Bukan dapat amplop segepok lu main kawinin aja anak orang. Kurang ajar. Itu kalau ada penghulu yang model begitu, saudara, itu namanya menumbuh suburkan uququl walidain. Itu namanya menumbuh suburkan kedurhakaan kepada kedua orang tua, saudara. Makanya anak-anak muda sekarang enak, merasa gampang kawin lari, bisa kawin di penghulu, KUA mana saja, saudara. Nah, tinggal bayar, kasih amplop tebal, saudara, selesai. Tunggu dulu ya, dalam kondisi tertentu yang sangat darurat. Memang sudah sepantasnya seorang penghulu itu untuk mengambil keputusan, saudara. Tapi kalau belum sampai ke tingkat darurat, saudara, kau masih bisa kasih nasihat, kau masih bisa bawa dia pulang dulu ke rumah orang tuamu, rundingkan dulu, musyawarahkan dulu. Jangan jadikan anak tersebut sebagai anak durhaka. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi kalau kita menikah dengan izin ibu bapak, malah mereka yang mintakan daripada calon kita, saudara, menikah lengkap syarat, kemudian sempurna rukunnya dengan restu orang tua kita sendiri. Nikmat tidak? Berkah tidak? Sudah kawinnya sah ditambah berkah. Itu disebut akhlak. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Alhamdulillah. Nah karena itu, saudara, jaga akhlak kita. Nah kalau akhlak kepada orang tua mesti dijaga, apalagi akhlak kepada Allah, apalagi akhlak kepada Rasul. Saudara, apa itu akhlak kepada Allah? Laksanakan segala perintahnya, tinggalkan segala larangannya, semata-mata hanya untuk mengharap ridhonya. Kalau suatu ketika sengaja atau tidak sengaja kita terjerumus dalam dosa, istighfar, mohon ampun kepada Allah, akui kalau itu dosa, tunjukkan penyesalan, minta ampun,
Itu namanya akhlak. Jangan sudah berbuat dosa, saudara, dia merasa dirinya benar, nggak ada penyesalan, nggak ada taubat kepada Allah, bahkan dia bangga dengan maksiat, kurang ajar. Saya kasih contoh, saudara. Ini tayangan-tayangan TV makin hari makin biadab, makin tidak punya akhlak. Coba Anda lihat, saudara, berapa banyak artis di TV yang bangga kalau mereka kumpul kebo. Saya mau tanya, kumpul kebo itu halal atau haram? Halal atau haram? Itu dosanya kecil atau besar? Dia bangga. Dia kumpul kebo, dia bangga. Saya kumpul kebo sama bintang film yang goblok. Ada gak yang begitu? Ada gak yang begitu? Malah diunjukin anaknya. Ini dia nih, anak hasil kumpul kebo. Dia tunjuk anak hasil zinahnya, perbuatan haram dadahnya, saudara. Tidak punya akhlak, adimul akhlak. Di mana akhlak bangsa ini, saudara? Dipertontonkan hal-hal yang tidak berakhlak. Insya Allah, dia bangga memaksiat. Bangga, saudara. Kumpul kebo bangga. Udah kumpul kebo kayak pahlawan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka itu saya tanya, ngawur tidak? Saya mau tanya, orang-orang macam itu punya akhlak tidak? Punya akhlak tidak? Jadi udah berbuat dosa, bukan tobat, dia bangga. Dia tunjukin, kita ini bukan nabi, kita tidak maksum. Betul, kita juga punya dosa, saudara. Banyak dosa kita. Tapi akui, kalau itu dosa, akui di hadapan Allah. Ya Rabb, aku berdosa. Ya Allah, betapa banyaknya dosa yang aku lakukan. Akui. Astagfirullah, aku mohon ampun kepada Engkau ya Allah. Akui. Kalau kita masih mengakui itu dosa, itu namanya kita masih punya akhlak. Dan ingat, saudara, termasuk akhlak kepada Allah, kalau kita membaca kalimat-kalimat yang mengandung nama Allah, bacalah dengan penuh ta'zim, dengan penuh pengagungan, dengan penuh takdis, dengan penuh pensucian. Makanya kalau kita baca tasbih subhanallah, baca dengan akhlak. Baca takbir Allahu Akbar, silakan dengan suara yang tegas, yang keras, tapi berakhlak. Jangan bacanya kayak ngegonggong anjing. Jangan bacanya kayak nguber maling. Gak boleh, saudara. Jangan kita takbir mengundang orang tertawa. Gak boleh. Begitu juga dalam membaca amin. Hati-hati. Kita saat membaca amin, apa artinya? Kabulkanlah ya Allah. Ini kadang-kadang anak muda nih, Ustadz lagi baca doa, dia pengen buru-buru selesai. Kadang-kadang di belakang dia teriak amin, amin, amin. Ada gak yang begitu? Ada gak yang begitu? Kurang ajar. Itu namanya kurang. Enggak boleh, saudara. Apa dia mau meledek Allah? Memperolok-olok Allah? Hati-hati, saudara. Enggak boleh. Dalam baca amin ada akhlak. Dalam baca takbir ada akhlak. Silakan baca takbir yang sekuat tenaga, tapi berakhlak. Baca dari hati yang paling dalam. Baca dengan penuh pengagungan kepada Allah, bukan baca untuk memperolok-olok, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Takbir. Baca Allahu Akbar. Penuh semangat. Jangan Allahu Akbarnya kayak orang ngeledek, kayak orang lagi neriakin maling. Bagaimana, saudara? Jangan. Baca yang menggugah, baca yang bisa menggetarkan hati, saudara. Insya Allah. Begitu juga kepada Nabi Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara, pada Nabi juga mesti jaga akhlak. Bagaimana jaga akhlak kepada Nabi? Segala ajaran Nabi kerjakan, larangannya tinggalkan. Kan Allah berfirman dalam Al-Quran, faqala ta'ala fi kitabikil aziz, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Sadaqallahul azim. Allah yang nyatakan dalam Al-Quran, apa saja yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berikan kepada kamu, ambil, amalkan, kerjakan, laksanakan.
dan apa-apa yang Nabi larang, stop, tinggalkan, jangan coba-coba dikerjakan. Itu akhlak kepada Nabi. Termasuk akhlak kepada Nabi, kalau nyebut nama Nabi jangan sembarangan, saudara. Ini kadang-kadang ada dai-dai muda, saudara, seenaknya kalau ngomong di TV, di forum, nyebut nama Nabi seenak waduknya. Muhammad begini, Muhammad begitu, Muhammad berkata begini, Muhammad berkata begitu. Muhammad mana? Ma tukang sayur. Ngomong ini nama Nabi, saudara. Sebut Nabi Muhammad, Sayyiduna Muhammad, Habibuna Muhammad, atau sebut Rasulullah. Jangan seenak menyebut Muhammad, 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 saudara. Ada yang protes. Habib Rizik, memang nggak boleh. Kita manggil Nabi pakai gelar-gelar tuh nggak boleh. Nabi nggak kasih. Kita panggil Sayyiduna Muhammad, kata dia nggak boleh. Loh kenapa nggak boleh? Kata dia bid'ah. Bid'ah itu sesat, sesat itu masuk neraka. Kalau gitu Habib Rizik mengajarkan kesesatan. Wow. Jawab jangan. Jawab jangan. Kapan jawabnya? Udah malam. Kapan jawabnya? Udah malam. Nggak apa-apa. Ibu udah izin suami, Bu. Sampai malam. Semua sampai malam. Betul? Mau hujan. Enggak apa-apa hujan-hujanan. Lu hujanan gua enggak mau. Panjang nih, Beb. Enggak apa-apa dijawab. Betul? Oh, diprotes media enggak boleh manggil Nabi pakai Sayyidina. Udah gitu apa dia bilang? Ada hadisnya. Nabi bersabda, kata dia nih, la tusayyiduni, jangan kau sayyidkan aku, jangan panggil aku sayyidi atau sayyiduna, haram, bid'ah, musyrik, masuk neraka. Jawab jangan. Jawab jangan. Saudara, ini yang ngomong begini lucu. Dia anti bid'ah tapi hadisnya palsu. Kan lucu, saudara. Anti bid'ah, hadis lu palsu, Paul. Enggak ada hadis latu sayyiduni, saudara. Dalam bahasa Arab tidak ada kata sayyada yusayyidu. Kalaupun ada, mestinya sawada yusawwidu, latu sawwiduni. Udah bikin hadis palsu, ketangkep basah, salah lagi. Ini dia nih, saudara. Teriaknya anti bid'ah pakai hadis palsu. Padahal kebon. Saya mau tanya, hadis palsu boleh dipakai gak? Jawab yang kompak, hadis palsu boleh dipakai gak? Hadis palsu boleh dipakai tidak? Haram. Gak boleh, saudara. Hati-hati, saudara. Jangan sembarangan ngomong. Udah anti bid'ah pakai hadis palsu, lu pakai hadis palsu biangnya bid'ah, tahu? Betul? Betul? Ngotot, enggak, apa sih bid'ah? Kata dia bid'ah itu yang di zaman Nabi nggak pernah ada. Ya saya jawab, muke lu zaman Nabi nggak ada. Berarti lu muke bid'ah dong. Masya Allah, lanjut jawabnya. Betul? Siap dengerin jawabannya? Takbir. Jawaban yang pertama, saudara. Dulu di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, pada awal Islam, para sahabat memanggil dan menyebut nama Nabi hanya dengan Muhammad. Mereka kalau ketemu Nabi, ya Muhammad. Mereka kalau bercerita, tadi aku ketemu dengan Muhammad di awal Islam. Ketika itu dibiarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika itu tidak ditegur oleh Allah. Kenapa? Awal Islam. Saat pemantapan akidah, saudara. Mereka baru tahu Islam. Begitu iman mereka sudah kuat, akidah mereka sudah mantap, mereka sudah paham tentang kedudukan kita punya Nabi, baru ditegur oleh Allah, saudara. Silakan buka surat An-Nur ayat 63. Allah turunkan firman-Nya untuk Nabi dan para sahabat.
juga untuk segenap umat Islam, di mana Allah firmankan faqala azza wa jal la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Sadaqallahul azim. Luar biasa. Allah menyatakan dalam ayat tadi, umat Islam, jangan sekali-kali kalian menjadikan panggilan Nabi, panggilan Rasul, sebutan nama Nabi di antara kalian seperti sebagian kalian memanggil sebagian yang lainnya. Kalau di antara kalian suka manggil sesama kalian hanya nama saja, untuk Nabi tidak boleh, dilarang oleh Allah, saudara. Sejak ayat itu turun, para sahabat nggak berani manggil Nabi nama lagi, saudara. Sejak itu kalau mereka ketemu Nabi, mereka panggil ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Nggak berani, saudara. Dan kalau mereka bercerita tentang Nabi, mereka akan mengatakan, tadi aku ketemu Rasulullah, tadi aku ketemu Nabi Allah. Nggak berani mengatakan, aku ketemu Muhammad. Tidak. Allah ajarkan akhlak kepada para sahabat. Bagaimana cara manggil Nabi, saudara? Itu namanya akhlak. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah, berarti saudara, ayat ini melarang kita manggil Nabi dengan nama. Berarti manggil Nabi harus penuh hormat. Saya mau tanya, kalau manggil Nabi Habibuna, hormat tidak? Sayyiduna, hormat tidak? Imamuna, hormat tidak? Ya, semua panggilan yang penuh penghormatan buat Nabi untuk memuliakannya, sepakat ulama ahlus sunnah wal jamaah, boleh kita gunakan, saudara. Kadang-kadang kita dengar bagaimana para ulama membaca Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Baik. Dalil yang kedua, saudara. Buka Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim radhiyallahu taala anhuma wa anna jami'an. Di dalam Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim, hadis sahih, bukan hadis palsu, saudara. Hadis sahih. Nabi dengan tegas mengatakan, ana sayyidul qaum, ana sayyidun nas, ana sayyidu waladi Adam. Insyaallah. Nabi yang sebut, saya sayyidnya daripada kaumku. Saya sayyidnya umat manusia. Saya sayyidnya anak cucu Adam. Saya tuannya. Saya pemimpinnya. Saya sayyidnya. Nabi sebut dirinya sendiri dengan sayyid, saudara. Lah kok tahu-tahu ada makhluk baru nih datang ngomong buat Nabi nggak boleh pakai sayyidina. Kutu onta. Ini Nabi nyebut dirinya dengan sayyid, saudara. Enggak ada itu. La tusayyiduni. Enggak ada. Haditsun maudhu. Kadzab, saudara. Enggak ada. Enggak ada tuh Nabi bilang, jangan kamu sebut aku sayyid. Enggak ada. Nabi nyebut dirinya sayyid. Buka Sahih Bukhari. Buka Sahih Muslim, saudara. Kira-kira jelas tidak? Yang ketiga, saudara. Bahkan Nabi menyebut putrinya dengan sebutan Sayyidah, saudara. Nabi mengatakan kepada Siti Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha, ya Fatimah, atardina antakuni, apakah kau tidak suka engkau ini menjadi apa? Sayyidatun nisa'i ahlil jannah atau sayyidatun nisa'il alamin. Engkau ini sayyidah, perempuannya ahli surga dan perempuannya semesta alam. Engkau sayyidah mereka, tuannya itu puannya mereka, pimpinannya mereka. Saudara, putri Nabi, Nabi panggil sayyidah. Kalau lelaki sayyid, kalau perempuan sayyidah. Saya mau tanya, kalau putrinya boleh pakai gelar sayyidah, kenapa abahnya nggak boleh pakai sayyid? Di mana otak mereka yang mengatakan bid'ah? Saya pikir mereka ada gangguan jiwa, saudara.
Udah pakai hadis palsu ngerasa bener, kita dibita-bitain, dikafir-kafirin. Kan gila tuh. Gila tuh. Majnun. Kira-kira jelas gak? Ya bukan, hadis kita sahih, hadis dia palsu. Yang palsu mau nyalain yang sahih, kan gelo. Lu tau gelo gak? Edan. Sableng. Mau lagi dalilnya? Udah 3 tuh. Yang keempat, saudara. Cucu Nabi Sayyidina Hasan wal Husain radhiyallahu taala anhuma, depan sahabat Nabi katakan, Al Hasan wal Husain sayyidah syababi ahlil jannah. Hasan dan Husain adalah 2 sayyid, pemimpin pemuda surga. Nabi yang sebut cucunya sayyid. Malah pernah beliau gendong putranya Al Hasan masih bayi, beliau katakan, inna ibni hadza sayyidun. Cucuku ini seorang sayyid. Cucunya boleh disebut sayyid, kakeknya boleh gak? Apalagi min babil aula, kira-kira jelas gak? Yang kelima, Sayyiduna Abu Bakar Siddiq wa Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhuma. Apa kata Nabi? Silakan buka Musnad Imam Ahmad, silakan buka Sunan Ibn Majah, silakan buka kitab-kitab ahli sunnah wal jamaah. Nabi yang mengatakan, Abu Bakar wa Umar sayyidah kuhuli ahli jannah, sayyidnya para orang tua di sorga. Masya Allah. Hasan Husain pemimpin pemudanya, Abu Bakar Umar pemimpin orang tuanya, saudara. Nabi sebut sayyid Abu Bakar dan Umar. Berarti saya mau tanya, kalau cucunya boleh disebut sayyid, sahabatnya boleh disebut sayyid, anaknya boleh disebut sayyid, kalau gitu Nabi boleh tidak? Boleh tidak? Yang keenam, saudara, begitu Nabi sedang duduk di majelis, ada seorang pimpinan Ansor namanya Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu taala anhu. Dia berdiri, dia mau ingin mengatakan sesuatu kepada Nabi. Kemudian apa, saudara? Nabi katakan kepada yang hadir, kata Nabi, isma'u ila ma yaqulu sayyidukum. Hadirin, dengarkan baik-baik apa yang dikatakan oleh sayyid kalian. Saat Ibn Ubadah dipanggil sayyid sama Nabi, saudara. Yang ketujuh, Nabi sedang kumpul dengan para sahabat Ansor, datang Sa'ad ibn Mu'az radhiyallahu taala anhu. Apa kata Nabi? Qumu ila sayyidikum. Ansor, bangun, berdiri kalian, sambut kalian punya sayyid. Nabi sebut sahabat-sahabatnya dengan sayyid. Nabi akhlaknya mulia, padahal Nabi paling mulia, saudara. Tapi tetap beliau memuliakan para sahabat. Beliau enggak merendahkan sahabat, beliau enggak melecehkan sahabat. Beliau panggil sahabatnya dengan sayyid, saudara. Saya tanya, kalau begitu Nabi kita berakhlak tidak? Mulia tidak? Sallu ala Nabi. Alhamdulillah. Kira-kira jelas gak? Yang ke-8, buka Bukhari Muslim, saudara. Kali ini ada yang menarik. Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu berhadapan dengan Sayyidina Abu Bakar. Faqala Umar li Abi Bakrin. Sayyidina Umar berkata kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhuma. Apa kata Sayyidina Umar? Anta sayyiduna. Hei Abu Bakar, anta sayyiduna. Engkau adalah sayyiduna, sayyidnya kami, tuannya kami, pemimpinnya kami. Sayyidina Umar enggak ragu manggil sayyiduna kepada Abu Bakar. Yang ke-9 ada lebih menarik. Bilal disebut sayyiduna sama Sayyidina Umar, saudara. Apa kata Sayyidina Umar? A'taqa sayyiduna Abu Bakrin sayyidana. Al-murad bi sayyidana ats-tsani Bilalan. Saudara, apa kata Sayyidina Umar? A'taqa sayyiduna, yaitu sayyid kami, pemimpin kami telah memerdekakan sayyidana, sayyid kami yang lainnya. Maksudnya Bilal. Dulu Bilal dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakrin. Bilal mantan budak berkulit hitam, saudara. Bukan pejabat, bukan orang yang punya kekuasaan tinggi. Tetap
disebut dengan penuh mulia oleh Sayyidina Umar dengan sebutan Sayyiduna Bilal, saudara. Sallu ala Nabi. Berarti saya mau tanya, berarti akhlak para sahabat tinggi tidak? Mulia tidak? Takbir. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim alaihi. Udah berapa dalil kita sampein? 1 ayat Quran. Yang 8 hadis sahih. Ada makhluk pakai hadis palsu. Kira-kira menang yang mana? Ayo, mau ikut hadis palsu apa sahih? Mau ikut hadis palsu apa Quran? Kalau begitu yang mereka yang mengatakan gak boleh pakai Sayyiduna, ngawur tidak? Ngawur tidak? Mana orangnya? Enaknya udah salah pakai hadis palsu, pakai nyala-nyalain habaib. Habaib salah tuh, kiai-kiai salah tuh, ngajarin umat kesesatan, pala lu bomenyan. Kadang-kadang nih orang jenggot selembar, udah sok tahu dianggap ilmunya banyak. Jenggot selembar bikin celana kekurangan bahan, pakai ngafir-ngafirin ahlus sunnah. Ngawur tidak? Ngawur tidak? Makanya sekarang saya tanya, setelah ada jawaban begini saudara, berarti boleh gak manggil Nabi Sayyiduna Muhammad? Bukan hanya Nabi, para sahabat pun kita panggil Sayyiduna Abu Bakar Siddiq, Sayyiduna Umar ibn Khattab, Sayyiduna Utsman ibn Affan, Sayyiduna Ali ibn Abi Talib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kira-kira jelas gak? Jadi jangan ragu-ragu saudara. Jangan ragu-ragu. Nah cuman ingat, kalau baru belajar jangan sok berdebat. Oh, kadang-kadang jamaahku udah dapat 9 dalil nih. Besok nih gua mau ajak berdebat dia nih. Begitu dia berdebat, saudara, lusanya dia berubah, nggak mau pakai Sayyidina. Loh kok begitu? Nah orang goblok berdebat. Kita kalau ilmu belum menguasain, belum matang, belum mantap, jangan sok berdebat. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Makanya saya mau titip pesen nih. Ini jamaah semua nih, Nurul Fajri. Jangan ngaji ke majelis yang bukan ahlus sunnah wal jamaah. Saya nggak suruh Anda ganggu mereka, jangan ganggu mereka. Tapi jangan hadir. Nanti Anda jadi rancu, pemahamannya jadi bercampur aduk. Nanti Anda bingung sendiri. Jangan, kadang-kadang jamaah dikasih tahu so pinter. Habib, anda mau ikut majelisnya Wahabi nih. Nah terus, ya pokoknya kalau macam-macam saya berdebat. Dia berdebat, besoknya dia jadi Wahabi. Nah orang goblok berdebat. Ada lagi yang satu, Habib saya mau hadir nih di majelisnya Syiah nih. Nah terus mau ngapain di sana? Ya pokoknya kalau ada Syiah yang caci maki Abu Bakar Umar, saya pentil aja, saya ngamuk. Ya udah dia berangkat, besok dia yang maki-maki Abu Bakar sama Umar. Kenapa? Nah orang goblok. Makanya kalau orang nggak punya ilmu, nggak usah berdebat, jangan sok berdebat, belajar. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan saja kepada ulama yang ngerti. Kalau kita tidak tahu, di Nurul Fajri ada Habib Abdurrahman yang mengajar, nggak paham, tanya sama Habib Abdurrahman. Nggak ngerti, tanya kepada Habib Abdurrahman, saudara. Jangan sok iktihad sendiri, ngasih fatwa sendiri, sok berdebat sendiri. Akhirnya jadi rancuh daripada pemahaman kita. Betul? Maka itu saya mau tanya, siap jaga ahlus sunnah wal jamaah? Betul? Jadi mulai hari ini saudara, apa anda ragu menyebut Nabi dengan Sayyiduna? Ragu tidak? Ragu tidak? Jangan ragu saudara. Jangan sebut Sayyiduna. Sayyiduna Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini kira-kira apa yang saya sampaikan jelas tidak? Paham tidak? Nah kemudian saudara, saya mau menyampaikan sekedar nasihat. Saya agak risih, prihatin dan khawatir, saudara. Di mana-mana negeri umat Islam ini diadu, perang di mana-mana. Sunni dengan Sunni, Syiah dengan Syiah, Syiah dengan Sunni, Wahabi dengan Sunni, Wahabi dengan Syiah, Wahabi dengan Wahabi. Di mana-mana, saudara, ratusan ribu orang sudah meninggal dunia.
Jutaan peluru sudah diletuskan, tapi sayang sekali tidak satu peluru pun diarahkan ke Israel. Tidak ada satu mayat pun yang dibunuh adalah mayat tentara Israel. Kenapa kita mesti saling bunuh di antara kita? Saudara, antar madhab ini ilmu lawan dengan ilmu, hujjah lawan dengan hujjah, kitab lawan dengan kitab, logika lawan dengan logika. Jangan segala sesuatunya sesama umat Islam diselesaikan dengan perang, diselesaikan dengan senjata. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, khususnya di Indonesia saya ingin jaga. Saya ingin mengajak semua yang ada, ayo kita jaga. Maka itu nasihat yang tulus, ikhlas dari hati saya yang paling dalam. Saya sampaikan kepada kelompok Wahabi maupun kelompok Syiah. Sebagai kelompok minoritas di Indonesia, tolong yang minoritas biar tahu diri. Dan kita ahlus sunnah yang mayoritas agar tahan diri. Kalau yang minoritas tahu diri, yang mayoritas tahan diri, insya Allah nggak bakal terjadi bentrok di antara kita. Betul? Betul? Saya mau tanya, ahlus sunnah siap tahan diri? Siap tahan diri? Ahlus sunnah nggak pernah mengganggu madhab lain, saudara. Tapi madhab lain juga mesti tahu diri dong. Hei Wahabi, kami tidak paksa kau keluar dari Wahabi. Silakan kau jadi Wahabi, silakan kau jalankan keyakinanmu. Tapi kau tahu diri. Ini Indonesia negeri ahlus sunnah. Ini negeri Asy'ari Syafi'i. Ada etika-etika yang tidak boleh kau langgar. Di Indonesia ini kalangan Asy'ari Syafi'i sudah terbiasa dengan tawassul, dengan tabarruk, dengan marhabanan, dengan saudara mengirimkan hadiah untuk mayit, fawatih, zikir, dengan memperingati peringatan maulid. Itu sudah menjadi tradisinya kalangan Asy'ari Syafi'i, bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia, saudara. Nah, kalian Wahabi datang ke Indonesia, kalian gak mau tawassul, silakan. Kalian gak mau tabarruk, silakan. Kalian gak mau ziarah kubur, silakan. Kalian gak mau memperingati maulid Nabi, silakan. Kalian anggap semua itu bid'ah, silakan. Tapi jaga mulut kalian. Jangan teriak-teriak di atas mimbar. Jangan seenaknya bikin tulisan, disebarkan di mana-mana. Yang melakukan tawassul bid'ah, yang tabaruk bid'ah, yang ziarah kubur musyrik, yang memperingati maulid lebih berbahaya daripada Yahudi dan Nasrani. Mereka semua sesat, lebih bahaya daripada orang kafir. Dagingnya, darahnya lebih halal ditumpahkan daripada orang Yahudi maupun Nasrani. Kurang ajar, biadab. Otakmu pakai. Ini negeri ahlus sunnah. Ya Allah, sekarang lebih kurang ajar lagi nih saudara. Kita dari kecil di kalangan Asy'ariyah Syafi'iyah diajarkan oleh orang-orang tua kita, nak, ibu bapak Nabi itu ahlul fatrah, la yuhasab wa la yu'adzab, tidak dihisab, tidak disiksa, nanti masuk surga bersama Nabi. Dari kecil kita diajarin sama kiai kita, sama guru kita, sama muallim kita, karena itu adalah akidah Asy'ariyah, saudara. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Suyuti di dalam kitab Masalikul Hunafa. Silakan baca saudara, lengkap dalilnya. Datang nih makhluk baru yang namanya Wahabi. Saudara, teriak di atas mimbar, teriak di televisi dan radio mereka. Saudara-saudara, ibu bapak Nabi kafir, musyrik, masuk neraka, kurang ajar. Akhlakmu di mana? Oh, mereka bilang kami punya dalil. Dalil kami lebih kuat daripada kau punya dalil. Andai kata pun kau ngotot dengan kau punya dalil, kau mesti berakhlak, menghargai mayoritas yang ada di sini. Dan gak hargain kita, saudara. Dia teriak seenak-enaknya. Lebih kurang ajarnya lagi. Mereka ngarang buku, saudara. Dijual di toko-toko. Dibeli sama ibu-ibu dan bapak-bapak kita. Apa mereka bilang dalam buku mereka, saudara? Mereka tulis dalam buku mereka bahwa Asy'ari sesat, menyesatkan. Kurang ajar.
Ini dia saudara, silakan. Silakan. Ada buku-buku yang dikarang, saudara, oleh mereka, saudara, menyesatkan Asy'ariyah. Kalangan Asy'ariyah, mereka katakan sesat, menyesatkan, menentang Allah, masuk neraka. Kurang ajar. Di tengah-tengah kita mereka berani mengkafirkan kita semua, saudara. Kalau Asy'ariyah dikafirkan, berarti NU semua kafir. FPI semua kafir. Habaib-habaib itu yang Ahlus Sunnah semua kafir, saudara. Muallim Betawi, saudara, yang majalisnya majalis Sunniyah itu semua kafir, saudara. Kurang ajar. Ilmu nggak seberapa ngafir-ngafirin orang, saudara. Ya, selama beberapa tahun ini, saudara, kami diam. Kami biarkan mereka, kami ajak mereka dialog, kami rangkul. Ya, ada Wahabi-Wahabi yang moderat, Wahabi-Wahabi yang cukup bagus, Wahabi-Wahabi yang mau diajak dialog, yang tidak mudah mengkafirkan orang. Dengan mereka, kami bisa duduk dialog, saudara. Tapi ada Wahabi-Wahabi yang ekstrim. Seenaknya dia kafirkan ibu bapak Nabi. Dia kafirkan kaum Asy'ari semua, saudara. Ini negeri Ahlus Sunnah. Saya mau tanya yang hadir, saudara, kalau kita dari kecil diajarkan cinta sama keluarga Nabi, betul? Betul? Termasuk ibu dan bapak Nabi, betul? Tahu-tahu datang nih Wahabi baru di negeri kita caci maki keluarga Nabi. Marah tidak? Marah tidak? Marah tidak? Masih untung belum disembelih sama Aswaja di jalan, saudara. Hati-hati Wahabi. Kalau Anda tidak bisa jaga lisan Anda, saya khawatir nanti Anda disembelih sama Aswaja di tengah jalan. Hati-hati. Jangan Anda pikir kalau Aswaja diam, Aswaja takut. Bukan takut. Kami cinta damai. Kami tidak mau ada keributan. Tapi kalian mesti tahu diri. Jadi warga yang baik. Jangan caci maki orang. Ahlus Sunnah tidak pernah caci maki mereka. Betul? Betul? Nah, begitu saya mau tanya, siap jaga Ahlus Sunnah? Jawab yang kompak, siap jaga Ahlus Sunnah? Siap bela Ahlus Sunnah? Takbir. Begitu juga Syiah, saudara. Ini ada Syiah yang ekstrim. Jadi Wahabi ada ekstrim, suka ngafir-ngafirin keluarga Nabi. Syiah juga ada yang ekstrim, suka ngafir-ngafirin sahabat Nabi, saudara. Ini Syiah nggak benar. Kalau mau jadi Syiah yang akhlak, yang baik, yang santun, yang sopan, yang tidak ngafir-ngafirin orang. Saya mau tanya sama yang hadir, selama ini kita dari kecil kalau dengar nama sahabat baca apa? Baca apa yang kompak? Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar Ibn Khattab, Sayyidina Utsman Ibn Affan, Sayyidina Ali Ibn Abi Thalib. Kenapa kita taraddi kepada sahabat? Karena kita cinta. Kenapa kita cinta? Saudara, karena jasa mereka luar biasa. Mereka membela Allah, membela Rasulnya, mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, harta benda, jiwa raga untuk nabinya. Tahu-tahu sekarang ada seenaknya mencela mereka. Siapa mereka yang ingin menghina Abu Bakar, Umar, yang ingin menghina Utsman dan Ali? Kurang ajar. Siapa kalian? Apa jasamu kepada Islam, kepada Nabi? Nah sekarang saya mau tanya nih yang hadir, kalau Anda udah biasa cinta sahabat, tahu-tahu dengar Sayyidina Abu Bakar dicaci maki, marah gak? Sayyidina Umar dicaci maki, marah gak? Kalau dia diamin lama-lama kita ngamuk tidak? Maka itu saya informasikan, hati-hati. Di Nusa Tenggara Barat, pesantren Wahabi dibakar oleh masyarakat, saudara. Gara-gara apa? Gara-gara dari pondok situ sering mengkafir-kafirkan, menyesatkan amaliyah daripada masyarakat setempat. Yang notabene Asy'ariyah, Syafi'iyah dibakar. Di Madura, di wilayah Sampang, saudara, pondok pesantren yang dianggap Syiah oleh masyarakat dibakar, saudara. Kenapa? Karena masyarakat mendengar di pondok tersebut ada ustadz-ustadz diundang suka menghina sahabat Nabi, menghina istri Nabi, menghina Sayyidah Aisyah, saudara, radhiyallahu taala anha. Ngamuk masyarakat, dibakar. Sampai sekarang pengungsinya belum bisa balik ke Madura, saudara. Maka itu saya sampaikan dengan tulus dan ikhlas. Kita cinta damai. Wahabi, Syiah, jadilah warga yang baik. Kalian tidak dilarang ada di Indonesia, silakan. Tapi
Jangan kalian sebarkan paham-paham kalian yang bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nanti menjadi fitnah, jadi menjadi sumber konflik. Hati-hati. Kalau Anda terus-menerus, hei Wahabi menghina Ahlus Sunnah, hei Syiah menghina Ahlus Sunnah, jangan salahkan Ahlus Sunnah kalau besok Anda diperangi secara fisik oleh mereka. Betul? Saya mau tanya yang ada di sini, apa Ahlus Sunnah takut melawan Wahabi? Apa takut melawan Syiah? Siap jaga aswaja, siap bela Islam, takbir. Tapi saya tanya, kalau Wahabinya tahu diri, nggak pernah caci maki kita, mengkafirkan kita, apa kita ganggu? Kalau Syiahnya tahu diri, dia nggak nyebarin ajarannya di tengah-tengah kita, nggak caci maki sahabat, apa kita ganggu? Ahlus Sunnah nggak suka mengganggu orang, saudara. Dan saya minta semua kerjasama, yuk mari, khususnya kepada Wahabi dan Syiah. Dan sebagai informasi, saudara, bahwa sejak beberapa tahun yang lalu, kami dari Front Pembela Islam sudah mengusulkan kepada pemerintah untuk dibuat undang-undang anti misionaris madhab. Apa maksudnya? Selain madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ari, Syafi'i tidak boleh disebarluaskan di Indonesia. Tapi bukan berarti madhab lain gak boleh ada. Bukan. Madhab lain silakan ada di Indonesia. Silakan hidup dengan tenang di Indonesia. Nggak ada masalah. Silakan. Tapi mereka tidak boleh menyebarluaskan ajarannya di tengah masyarakat Ahlus Sunnah. Untuk apa? Lidaf'il fitan. Untuk kita mencegah terjadinya konflik. Setuju tidak? Setuju tidak? Jadi undang-undang ini penting. Harus ada sanksinya. Oh, kalau ada yang di luar Ahlus Sunnah mencaci maki Ahlus Sunnah di atas mimbar, kita nggak usah marah. Tangkap, adili, jebloskan ke penjara, saudara. Itu kalau ada undang-undang. Oh, ada mencaci maki sahabat, kita nggak usah ngamuk. Tangkap, adili, jebloskan ke penjara, saudara. Penjara nggak usah lama-lama, 5 tahun, 10 tahun, atau hampir lindung bebulu. Setuju? Setuju? Maksudnya sampai dia tobat, saudara. Jangan lagi mencaci maki Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kira-kira setuju tidak? Sebelum saya akhiri, setuju tidak? Takbir. Nah, kenapa ini kami ajukan ke pemerintah? Sebab kalau pemerintah tidak buat undang-undangnya, nanti masyarakat awam aswaja bikin undang-undang sendiri. Pokoknya caci maki sahabat gua sembelih, mau bilang apa? Pokoknya caci maki ibu bapak Nabi gua sembelih, mau bilang apa? Pokoknya yang mengatakan maulid itu bid'ah, gua sembelih, mau bilang apa, saudara? Ini Ahlus Sunnah udah ngeblenak, saudara. Dikit-dikit dikafirin, dikit-dikit dikafirin. Mentang-mentang kita diam, dianggap kita takut. Tidak, saudara. Nah, maka itu saya ingatkan, ini negeri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tolong Wahabi dan Syiah tahu diri, saudara. Jangan bikin panas umat Islam. Apalagi liberal, saudara. Yang suka menghina Allah, menghina agama, menghina Al-Quran. Hati-hati, hati-hati. Kau tidak hentikan hinaanmu kepada agama, jangan salahkan umat Islam. Kalau besok kau disembelih oleh umat Islam dimanapun kau berada. Umat Islam gak takut untuk bela Allah. Betul? Siap bela Allah, siap bela Rasul, siap bela Islam, siap mati sakit di jalan Allah. Takbir, takbir, takbir. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kira-kira jelas gak? Ini gara-gara saya ngomong begini nih, saya lagi diserang habis-habisan. Yang Wahabi maki-maki saya, yang Syiah juga maki-maki saya. Tapi lucunya yang Wahabi nuduh Habib Rizik itu Syiah, yang Syiah juga nuduh, awas Habib Rizik itu Wahabi. Untung belum ada yang bilang saya komunis. Masya Allah. Enggak, kita enggak peduli, saudara. Kita jaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah muhayyid, yang paling netral. Dan Ahlus Sunnah ini, saudara, i'tidal, yaitu yang bersikap adil, tawassut, pertengahan, tawazun, yaitu ada keseimbangan. Ahlus Sunnah min ghairi tafrid wala ifrat. Ahlus Sunnah tidak berlebihan, saudara, dan tidak mengabaikan agama. Alhamdulillah. Nah, karena itu tolong Anda sampaikan, kalau Anda kenal dengan saudara-saudara kita dari kalangan Wahabi atau Syiah, ajak mereka bicara, dudukkan mereka, minta kepada mereka yang minoritas harus tahu diri.
Dan yang mayoritas harus tahan diri supaya negeri kita tidak terjadi konflik. Kalau terjadi konflik, saudara, ini Indonesia terdiri dari aneka ragam pulau. Bisa pecah kita punya negeri, saudara. Apa Anda mau negeri kita pecah seperti Irak? Mau perang seperti Syria? Mau perang seperti di negara Arab? Enggak boleh, saudara. Ini Indonesia. Bilad ahli sunnati wal jamaah. Ini bilad harus menjadi, yaitu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Insyaallah. Kira-kira jelas tidak? Paham semua yang saya sampaikan pada malam hari ini? Jadi Islam ini agama akhlak. Siap berakhlak? Siap berakhlak? Alhamdulillah. Sekarang mari kita baca rame-rame, yaitu selawat dengan tim. Saya luar biasa, tadi saya dengar tim Qasidah Nurul Fajri. Luar biasa, bagus. Suaranya bagus, cara mainnya. Ayo rame-rame kita baca selawat Badar semua. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Semua. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Lanjut. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi salim Ilahi salim al-ummah minal afati wan niqmah wa min hammin wa min ummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi gfir wa akrimna binil matalib minna. Ilahi gfir wa akrimna binil matalib minna. Wadafin sa'atillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Wa salli ala nabiyil barri bila adlin ولا حسر. وصل على النبي البري بلا عد ولا حسر وآل سادة الغر بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله يا غفار الذنوب ويا ستار العيوب ويا مفرج القلوب ويا مقلب القلوب إلهنا. صلاة الله سلام الله على طه
Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan bila gobo. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Jangan ada yang bergerak sebelum ditutup doa oleh guru kita. Di sini juga ada orang tua kita, Sayyidil Walid Al-Habib Abdullah bin Ahmad As-Saggaf, orang tua kita semua. Beliau dulu sama-sama dengan saya menjadi mudarris fi Jamiyat Khair, dan beliau orang tua saya, beliau guru saya. Nanti kita mengaminkan doanya, mudah-mudahan gobul. Jadi dari saya cukup sekian. Terima kasih kepada Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Saggaf. Kita doakan agar beliau panjang umur, dalam sehat walafiat, dalam taat dan ibadah. Begitu juga Allah berikan keberkahan kepada keluarganya, kepada anak keturunannya, kepada segenap jamaahnya, dan kepada majlis-majlis yang dipimpinnya. Dan kita mohon kepada Allah agar beliau beserta jamaahnya mendapatkan kebahagiaan dari dunia hingga akhirat. Nah, begitu juga semua yang hadir di sini, kita mohon kepada Allah, yaitu supaya semua dikuatkan imannya, dimantapkan Islamnya, diindahkan ihsannya, dimuliakan akhlaknya, ditambahkan ilmunya, dimurahkan rizkinya, diberkahi nafkahnya, diangkat penyakitnya, disehatkan badannya, dilunaskan utang piutangnya, dimudahkan kesulitannya, dilapangkan kesempitannya, diharmoniskan rumah tangganya, dikaruniakan anak-anak yang salihin dan salihat, mendapat kebahagiaan dari dunia hingga akhirat. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim bil qabul. Sekali lagi terima kasih kepada para habaib semua, para kiai, para ustadz, begitu juga tamu kita. Ini Al-Taif Al-Karim min Hadramaut min Tarim, As-Sayyid Murtada bin Abu Bakar bin Tahir, hafidhahullahu taala wa ra'ah, famatallahu bituli hayatih wa nafa'ana bi ulumi fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Tadi beliau sudah menyampaikan mau'izahnya luar biasa, singkat, padat, ringkas, jelas, penuh hikmah dan manfaat. Dan tolong apa yang telah beliau sampaikan tadi juga apa yang saya sampaikan semuanya bisa diambil manfaatnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup doa oleh Al-Habib Abdullah ibn Ahmad As-Saggaf. Bismillahirrahmanirrahim. Bilqabul wa tamami kulli sul ma'mul wa salahi syam zahira wa batina fid din wad dunya wal akhirah, dafi'an li kulli syar, jalibatan li kulli khair, lana wa li walidina li ahbabina li masyayikhina fi din ma'ruf wa afiyah, wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. صراط الأنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Terima kasih semuanya. Sekali lagi mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, ya Nabi,
لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا يا حبيبنا